Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, guys? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Dan untuk hari ini saya mau ngobrolin tentang ini ya, salah satu budaya Bali yang namanya lea. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, guys, di channel ini. Oke, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Dan saya mau ngobrolin tentang lea nih, guys ya. Oke, banyak orang yang datang ke Bali biasanya ngomongin tentang seperti apa sih lea itu. Nah, lea itu, guys ya, merupakan sebenarnya manusia ya, tapi manusia yang bisa merubah wujudnya, mungkin semacam siluman kayak gitu. Dan untuk lea sendiri itu wujudnya berupa seorang ya manusia biasa yang ini ya bisa menjadi ayam, menjadi sepeda motor, menjadi sepeda, menjadi mobil kayak gitu ya. Atau mungkin ada juga yang badannya berpisah juga dengan berpisah dengan ini, dengan kepalanya plus jeruannya itu bisa melayang-layang. Oke, guys, pertama kali saya kasih tahu yang ini aja dulu ya, yang lea yang kategori rendah tingkatannya. Nah, kalau lea kategori rendah tingkatannya itu biasa yang saya baca ya ini ya, karena saya sendiri nggak bisa berubah jadi lea. Kalau yang saya baca itu ternyata dengan menggunakan sabuk atau mungkin cincin dia bisa jadi lea. Lea itu nggak harus bermuka seram, tapi bisa berwujud jadi yang seperti saya katakan tadi, jadi ayam gitu ya. Tapi yang wujudnya yang serem ya itu apa namanya, yang kepalanya itu terpisah dengan badannya atau raganya gitu, guys. Dan untuk lea sendiri itu ya kebanyakan sih wanita, guys ya, wanita yang rambutnya itu diurai, kemudian ya kayak gitu ya. Kemudian wajahnya itu bukan wajah berseri-seri ya, tapi wajahnya itu ada darah-darahnya gitu, guys. Terus kemudian kalau lea sendiri itu bisa apa namanya, bisa bermacam-macam gitu ya wujudnya. Pertama kali ya mungkin yang biasa ya, mungkin dengan cara dia mengitari sanggah-sanggah cucuk ya, yang dibikin dari bambu. Ini pengalamannya dosen saya, tapi sama juga dosen saya bukan menguasai ilmu lea gitu, enggak. Cuma dosen saya itu bisa menguasai, bukan bisa menguasai, tapi dia punya saudara yang bisa menguasai ilmu lea, itu masih kerabatnya juga. Terus kemudian ketika dia itu keluar rumah ya, di sekitar pohon beringin itu dia melihat ada saudaranya yang kelihatannya itu melakukan kegiatan yang agak-agak mencurigakan, guys ya. Kegiatannya itu apa? Oke, kegiatannya itu apa ya? Dia seperti memuja sesuatu. Dan biasanya sih orang yang menguasai lea itu ini ya, memuja Dewi Durga. Dewi Durga itu dikenal sebagai dewinya setan ya itu. Terus kemudian orangnya tersebut itu mungkin kayak keliling ya, mengelilingi sang cucu tersebut. Mungkin kalau ada gambarnya akan saya ini ya, akan saya tampilkan di samping saya. Terus kemudian setelah itu dia mulai melakukan ritual ya, dan bisa dalam waktu beberapa waktu kemudian dia bisa merubah wujudnya, guys, menjadi seorang wanita
yang rambutnya diurai, kemudian dengan bertelanjang dada gitu ya, tapi ya serem gitu ya. Itu dia ini. Kemudian perlahan-lahan wajahnya itu menempel dan ada darah-darahnya gitu guys ya. Jadi gitu. Oke, terus setelah itu kenapa sih ada orang yang ini ya melakukan hal yang seperti itu, yaitu karena dia kepingin kaya guys ya. Jadi gitu. Jadi karena Lea ini sendiri kalau di Jawa kayak semacam santet ya. Jadi tapi santetnya beda. Kalau di Jawa kan santetnya itu dengan mengirimkan ilmu dari jarak jauh ya. Sedangkan Lea itu enggak, orangnya sendiri yang berubah dan dia mendatangi, dan dia bisa juga menghabisi ini ya, menghabisi musuh yang diorder sama pelanggan kayak gitu guys. Ya seperti itu. Dengan kalau sudah selesai, uh, ya ini selesai ya sudah dapat bayaran gitu guys. Dan biasanya orang yang menguasai Lea ini kalau di Bali ya kategori kaya gitu guys ya. Ada yang sawahnya banyak luas gitu ya, ada yang kayak kita. Bukan berarti semua orang yang sawahnya luas itu bisa Lea, enggak juga, karena Lea ini sangat rahasia loh guys ya. Tidak semua orang boleh menunjukkan jati dirinya. Misal kalau ada seseorang yang bisa menguasai ilmu Lea, kalau dia itu sampai menunjukkan jati dirinya, maka dia itu pasti akan sial di kehidupan berikutnya atau reinkarnasi berikutnya, katanya gitu. Tapi kalau enggak, dia akan ini akan selamat atau mungkin bagus ya, tapi ya gitu, bisa ngelayak. Terus kemudian untuk ritualnya biasanya ini, kalau untuk orang-orang yang bisa menguasai ilmu Lea itu biasanya dilakukan pada hari Kajeng Kliwon. Kajeng itu merupakan hari mungkin kayak semacam pasaran gitu ya di Jawa. Jadi satu set itu terdiri dari 3 hari, dan salah satunya itu Kajeng gitu ya. Terus kemudian Kliwon itu merupakan hari pasarannya, terdiri dari 5 hari. Dan biasanya Kajeng Kliwon ini terjadi itu setiap 15 hari sekali. Dan dengan begitu mereka bisa meningkatkan ilmunya setiap 15 hari sekali, dengan catatan dia harus pergi ke tempat yang tertentu. Dan di tempat tertentu itu kadang-kadang juga ada orang ya, ada orang yang juga udah siap akan menangkap Lea. Dan kalau Lea orang yang menguasai Lea itu kemudian bisa menunjukkan jati dirinya gitu ya. Kemudian dia bisa maksudnya jati dirinya dalam bentuk Lea, terus bukan wujud aslinya dalam bentuk manusia ya. Dan kemudian dia itu bisa meloloskan diri dari orang yang mengepung dia, pasti dia akan naik ya tingkatannya. Dan biasanya untuk menaikkan tingkatannya caranya dengan mungkin dia ambil bangkai gitu ya, bangkai manusia ya tentunya ya, terutama untuk bayi ya, janin bayi. Dan biasanya juga sih untuk Lea ini sendiri, kalau orang Bali kalau hamil ini harus hati-hati guys ya, karena dikhawatirkan itu bayi yang dikandung itu laki-laki ya. Karena bayi laki-laki itu biasanya jadi incaran ya untuk para Lea ini. Dan tidak hanya bayi laki-laki yang masih di dalam perut, tapi juga bayi yang masih belum berumur 1 tahun. Ini juga menjadi sasarannya para Lea guys. Jadi gitu. Terus kemudian yang pernah saya ketahui itu ada suara-suara ini ya, di malam Kajeng Kliwon itu ada suara tertawaan kayak malampir gitu ya. Dan kemudian ada orang yang membunyikan tabuh-tabuhan gitu. Jadi itu orang yang memang ini sengaja datang ke sana untuk ini ya menangkap Lea tersebut gitu ya. Jadi ritualnya itu kadang-kadang misalnya di antara 5 orang misalnya yang datang ke pura tersebut itu mungkin salah satunya atau mungkin orang lain yang juga datang ke situ yang bisa ngelea ya, atau menguasai ilmu Lea. Dan
orang tersebut itu nanti akan ini ya, dengan mantra-mantra tertentu gitu bisa ini ya, orang mungkin salah satu di antara orang tersebut itu langsung bisa berubah wujudnya jadi leak. Dan ini harus berhati-hati buat para leak. Dan apakah leak itu yang saya katakan tadi itu bisa ditunjukkan ciri-cirinya seperti apa, jelasnya itu sangat sulit guys ya. Karena ya seperti saya katakan tadi, mereka takut di reinkarnasi berikutnya itu pasti akan sial. Dan kalaupun ada yang mengatakan bahwa kalau dilihat matanya itu takut atau menunduk atau ini, itu enggak juga ya, karena ada yang mengatakan ya kalau ada yang kayak gitu ya mungkin orang yang malu gimana ya misalnya, pasti akan dituduh guys ya, jadi gitu. Dan untuk leak sendiri itu memang sudah jadi satu paket yang dengan Bali, karena Bali itu sendiri bisa, yang saya katakan di video saya sebelumnya, salah satu penjaga tradisi Bali ya memang leak. Tanpa adanya leak maka penjajah akan menguasai Bali gitu ya. Dan caranya ya gimana, dengan mereka berubah wujud menjadi binatang atau apa, kemudian dia menaburkan racun, kemudian dia mencuri senjata kayak gitu guys ya, dari penjajah ya, maksudnya senjatanya penjajah. Jadi kayak gitu yang mereka lakukan supaya bisa membantu perjuangan ya, jadi gitu. Jadi kalau sebenarnya menurut orang Bali, kalau ilmu pengleaan itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya akhirnya jadi baik, dan kalau enggak ya enggak gitu ya, tergantung yang memanfaatkan. Kalau yang memanfaatkan digunakan untuk tujuan pribadi, untuk memperkaya pribadi, jelasnya itu yang enggak baik gitu guys ya. Tapi kalau yang baik itu yang digunakan untuk membantu perjuangan bangsa misalnya kayak gitu. Jadi kayak gitu guys ya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini ya. Dan kayaknya untuk leak sendiri lanjut lagi ya. Untuk leak sendiri itu wujudnya yang lainnya lagi adalah ini bisa jadi bola api, cuma bola apinya itu nggak membakar gitu guys ya. Dan ini pengalaman teman saya ya. Jadi dia waktu itu kos di rumahnya orang Bali, dan dia sudah bayar setahun. Karena sudah bayar itu maka si nenek ya, nenek atau dalam bahasa Balinya itu dadong ya, dadong itu nenek. Si dadongnya ini kemudian menakut-nakuti anak yang kos ya, dan itu kebetulan teman saya. Dan teman saya jelasnya ketakutan ya, tapi dia sudah kadung membayar nih guys ya, makanya dia berusaha untuk tetap tinggal di situ ya. Kalau cuma 1 bulan 2 bulan sisanya sih nggak masalah. Nah, ini baru 1 bulan 2 bulan sudah ditakuti. Nah, dengan ditakuti supaya ada orang kos baru. Nah, ini cara curang sebenarnya ya, tapi ya ini dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak baik. Kayak seperti yang saya katakan tadi, itu seperti itu guys ya. Dan ya akhirnya dia pergi ke tempat atau nebeng tidur di tempat temannya ya, di kamar yang lain, supaya dia nggak ditakuti. Atau mungkin katanya sih pernah cerita bahwa dia itu sampai minum minuman keras guys ya, supaya dia itu teler dan tidak ditakut-takuti gitu, karena dia tinggalnya di kamar sendiri dan sebelahnya itu ada semacam ini ya, pinggiran rumah atau gang dikit gitu ya, yang itu sangat gelap gitu guys ya. Jadi dan di situ ada jendelanya, ini digunakan untuk menakut-nakuti. Ya memang cerdik juga ya, tapi kalau saya ya enggak lah gitu ya. Tapi saya selama di Bali nggak pernah nemuin leak. Cuma ada yang ngomong bahwa saya pernah berpapasan dengan leak. Waktu itu saya memang merasakan ini ya, bukan udara, angin yang agak kencang, padahal di tempat lainnya itu nggak ada. Jadi waktu itu saya lewat dan
di situ yang saya ketahui itu ada anjing. Nah itu ya salah satu juga alasan kenapa orang Bali itu ini ya memelihara anjing. Mungkin anjing itu peka dengan makhluk halus gitu ya, dan kalau ada makhluk asing atau orang yang ini ya akhirnya digonggongi gitu. Makanya jangan heran ya, apalagi kalau di desa-desa itu banyak sekali. Tapi kalau di kota sekarang sudah nggak terlalu ya, cuma di desa-desa saja yang banyak. Dan meskipun di abad yang kayak gini, apalagi zaman dulu, pasti serem sekali ya di Bali. Oke, terima kasih sudah sudah gabung dengan channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Ayo dong di-share di teman-teman yang lainnya, atau mungkin yang sudah subscribe diajak teman-temannya untuk subscribe juga. Terima kasih, bye bye.